Itu semua hanya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan mereka gitu kan, yang terancam oleh Jerman dan Adolf. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas persekutuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Untuk melawan Hitler dan partai Nazinya, Uni Soviet bersekutu dengan Amerika Serikat. Jadi kalau gue analogikan atau gue kasih gambaran sedikit, mereka itu sebenarnya bukan bersekutu. Maksudnya Amerika sama Uni Soviet tuh. Tetapi karena mereka mempunyai musuh yang sama dan mereka mempunyai ancaman yang sama, maka dari itu Amerika mengadakan persekongkolan atau persekutuan dengan Uni Soviet dengan membantu Uni Soviet dari segi alutista. Amerika Serikat memberikan 200.000 truk dan juga ribuan senjata untuk Uni Soviet karena mereka merasa Uni Soviet telah mengalami banyak kerugian dari segi nyawa dan juga alutista. Selain itu, Amerika juga tidak mau jika Jerman menang perang karena akan mengancam wilayahnya secara tidak langsung. Jadi walaupun Jerman sama Amerika itu berjauhan, tetapi jika Uni Soviet jatuh atau jika Uni Soviet takluk, otomatis warga dan tentara Uni Soviet akan berpihak kepada Jerman dan akan membantu Jerman untuk menghabisi semuanya gitu. Maksudnya musuh-musuhnya lah yang akan dia jajah. Tidak hanya alutsista dan senjata, mereka pun memberikan bantuan mentah yang sudah jadi. Maksudnya bantuan mentah itu contohnya kayak lempengan baja, lempengan besi gitu kan, untuk membuat tank, itu untuk membuat pesawat, pokoknya dikasih juga nih. Bahkan Amerika pun mengklaim 15% pesawat Uni Soviet yang dipakai untuk Perang Dunia Kedua adalah dari negaranya gitu kan. Tak hanya itu, Amerika pun memberikan bantuan pokok, salah satunya adalah gula. Amerika memberikan 600 ton kepada Uni Soviet. 600 ton gula Amerika berikan kepada Uni Soviet ketika era Perang Dunia Kedua. Negara lain pun ikut memberikan bantuan, contohnya adalah Inggris. Negara lain pun ikut memberikan bantuan, yaitu adalah Inggris dan Kanada. Ya ini masih masuk akal sih, soalnya kan Inggris kan masih bersekutu dengan Amerika. Kanada juga sama. Jadi kayak efek domino gitu kan, satu kena semua. Tak cukup sampai di situ, Amerika dan sekutunya pun menawarkan pinjaman kepada Uni Soviet setelah perang usai, yaitu diangsur ya selama 30 tahun. Jadi utang yang berapa gitu kan, terus diangsur selama 30 tahun plus bunganya sebanyak 2% per tahunnya. Tetapi pemimpin Uni Soviet dan menteri luar negerinya itu menolaknya. Stalin sendiri masih meragukan apakah mereka itu tulus atau ada niat lain. Jadi Stalin itu selaku pemimpin Uni Soviet bukan berarti nggak menerima, tapi dia tuh menerima, cuman dia masih ada masih ada sedikit rasa curiga kepada Amerika. Ya wajar aja loh, itu kan bukan murni persekutuan gitu kan, tapi karena mereka musuhnya sama gitu kan, ancamannya sama, oleh sebab itu mereka bersekutu. Jadi si Joseph Stalin itu intinya masih agak ragu walaupun Amerika memberikan banyak bantuan pada saat itu. Ketika Jerman sudah kalah dan Perang Dunia Kedua sudah berakhir, Uni Soviet pun mendapatkan setengah bagian negara Jerman, yaitu bagian Jerman Timur. Jadi Jerman itu dibagi dua nih, bagi dua, yang barat itu buat Perancis, Inggris sama Amerika, yang timurnya itu buat Uni Soviet. Karena jutaan nyawa telah dikorbankan untuk menghalau, menahan, dan memukul mundur pasukan Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Bahkan jutaan warga sipil Uni Soviet pun ikut menjadi korban tentara Hitler, dari keganasan tentara Hitler maksud gua. Tidak hanya itu, Uni Soviet pun lebih dulu maju ke kota Berlin tuh ya, daripada Amerika. Jadi ini Berlin nih, Amerika masih di sini, Uni Soviet pun udah di sini nih. Pokoknya lebih dekat daripada tentara-tentara sekutu. Lebih cepat maksud gue pergerakannya. Bahkan ketika Hitler melangsungkan pernikahan dengan Eva Braun di dalam bunker atau di Führer bunker, Uni Soviet dengan meriam-meriamnya sudah pada menembakkan gitu kan. Uni Soviet sudah menembakkan meriam-meriamnya ke arah Führer bunker atau ke arah bunkernya Hitler. Artinya pada saat itu Uni Soviet sudah sangat dekat dengan Berlin karena meriam-meriamnya pun sudah sampai di bunkernya Hitler atau di Führer bunker. Kesimpulan dari persekutuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah kita harus bisa mengambil sebuah keputusan dengan cepat. Sekalipun harus berpura-pura acting atau berpura-pura baik. Sekalipun harus berpura-pura baik. Ya, bahasa gampangnya acting, beracting gitu kan. Seperti Amerika. Sejatinya Amerika memusuhi Uni Soviet, tetapi
karena dia ingin mengamankan negaranya, maka dia harus berakting seolah-olah dia ini baik pada Uni Soviet. Dan juga harus pintar-pintar membaca situasi seperti Amerika nih. Dia tuh udah mengebaca situasi nih, Jerman mau menjajah Eropa Barat, setelah itu Eropa Timur. Nah, setelah itu pasti kalau Eropa Barat dan Eropa Timur sudah takluk, tidak menutup kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah Amerika yang selanjutnya dituju atau dijajah oleh Hitler. Nah, mereka udah membaca nih seperti ini. Makanya dia memutuskan untuk beraliansi atau bersekutu dengan Uni Soviet dengan cara membantu. Di sini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari persekutuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pelajaran yang pertama adalah seseorang atau golongan tertentu bisa berubah dengan sangat cepat ketika mereka itu memiliki suatu kepentingan. Maksudnya berubah itu dalam arti bisa dari baik ke buruk, atau dari buruk ke baik, atau bisa dari berteman yang tadinya berteman gitu kan ke bermusuhan karena suatu kepentingan. Dalam hal ini itu Amerika Serikat yang tadinya itu bermusuhan dengan Uni Soviet, bisa jadi mereka itu kemudian bisa berteman karena suatu kepentingan yang sama, yaitu melindungi negaranya dari jajahan Jerman pada saat itu. Sekarang gini, kalau Amerika memiliki kepentingan yang berbeda, pasti dia pun tidak akan membantu Uni Soviet. Karena di sini kepentingan itu sama, makanya mereka itu membantu Soviet. Jadi enggak cuman bantu gitu aja, enggak, ini ya, berlandaskan maksudnya. Berlandaskan karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Gua analogikan seperti ini. Lu punya kepentingan nih sama temen lu, sedangkan lu itu lagi musuhan sama temen lu. Tetapi kepentingan lu itu sama. Pasti lu akan baikan sementara, walaupun dalam hati lu tuh lu masih nggak terima gitu kan. Karena gue pun pernah merasakan hal seperti itu. Gue ada kepentingan yang sama nih sama teman gue, sedangkan gue itu lagi bermusuhan. Otomatis yang gue lakukan adalah baikan dulu nih, atau pura-pura baik lah sama temen gue agar kepentingan atau tujuan gue itu tercapai, seperti yang dilakukan Amerika dan Uni Soviet. Seperti yang dilakukan Amerika kepada Uni Soviet pada saat Perang Dunia Kedua. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah berartinya atau berharganya sebuah kehidupan. Berharganya sebuah kehidupan. Ya lu bayangin aja, Amerika sampai menggelontorkan banyak uang gitu kan. Contoh, dia memberikan 200.000 truk. Satu truknya itu semisal ya, ini tebak-tebakan aja lah. Zaman dulu itu semisal 300 juta nih satu truknya nih, dikali 200.000. Karena Amerika itu kan memberikan kepada Uni Soviet itu 200.000 truk. Nah itu baru truknya doang. 300 juta kali 200.000 berapa tuh? Belum alutistanya gitu kan, kayak senjata-senjata, kayak pistol, terus kayak lempengan-lempengan aluminium, lempengan besi gitu kan, lempengan baja. Belum lagi kayak misalkan gula, terus gandum yang diberikan Amerika kepada Uni Soviet, itu udah banyak banget lah. Itu semua hanya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan mereka gitu kan, yang terancam oleh Jerman dan Adolf Hitler. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikut.